Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya sehingga terselenggarakan seluruh amal kebajikan. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan jasa perjuangan beliaulah sehingga sampai hari ini kita semuanya terus merasakan manisnya ilmu agama yang terus membimbing jalan kehidupan kita dan memberi solusi untuk segala problematika kehidupan kita di dunia ini. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Di kesempatan subuh hari ini insyaallah kita akan mengisi kekosongan dari kajian yang biasa diisi Ustadz kita Ustadz Ansari STHI MA hafizahullah. Insyaallah kami diamanahkan untuk menggantikan kekosongan beliau di subuh ini untuk kita bisa tetap sama-sama tanasuh, saling menasihati dan saling mudzakarah, mengingatkan tentang hukum-hukum yang terkait dengan agama Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin muslim itu butuh saling mengingatkan sesama kaum muslimin. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini, apakah dia seorang alim atau seorang jahil, kecuali mereka butuh untuk diingatkan. Allah menegaskan hal ini di dalam Al-Quran. Allah katakan, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah peringatan, kata Allah. Berilah peringatan. فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Karena sesungguhnya peringatan itu dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman. Maka dari itu, kita sangat butuh untuk namanya saling mengingatkan. Dan Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran ketika Allah Azza wa Jal memutlakkan semua manusia itu berada di atas kerugian, dikecualikan beberapa golongan. Allah berfirman, A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim, wal 'asr, demi masa, kata Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya al-insan, semua manusia itu berada di atas kerugian, dikecualikan beberapa golongan. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, beramal dengan amal saleh, wa tawasau bil haq, dan saling mewasiatkan dengan kebenaran. Ini syahid kita, saling berwasiat dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat di atas kesabaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, disebutkan juga oleh Imam Al-Mizzi rahimahullah
Al-Imam Al-Mizzi rahimahullah ini ulama yang dikenal di masanya. Beliau mengatakan rahimahullah, man hazal ilma wa dzakarahu saluhat dunyahu wa akhiratuh. Fa'adim lil ilmi mudzakaratan fa hayatul ilmi mudzakaratuh. Kata Imam Al-Mizzi rahimahullah, siapa yang mengumpulkan ilmu, hazal ilm, dia mengumpulkan ilmu, belajar ilmu, belajar di sana, belajar di sana, belajar di sana. Dia pelajari semua ilmu, dia kumpulkan ilmu, ilmu agama maksudnya. Saluhat dunyahu wa akhiratuh, maka akan menjadi baik dunia dan akhiratnya. Orang yang belajar agama itu tidak ada yang mereka dapatkan kecuali kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah ada orang yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah. Mereka mengaji, baca Quran, saling belajar, saling mempelajari Al-Quran, saling belajar agama, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Orang yang belajar agama itu hati mereka akan tenang. Mereka akan mendapatkan solusi untuk segala problem hidup. Mereka akan dapatkan jawaban dan kemudahan-kemudahan saat mereka belajar agama dengan cara yang benar. Ini ketenangan. Kemudian Nabi mengatakan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi rahmat, kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, Nabi mengatakan hafathumul malaikah, malaikat mengelilingi mereka. Dan keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di sisi makhluk-makhluk tentunya mulia dan dekat bersama Allah Azza wa Jalla. Maka kata Imam Al-Mizzi rahimahullah, saluhat dunyahu wa akhiratuh, akan baik dunianya dan akhiratnya. Jadi orang belajar agama itu, bapak sekalian, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, dunianya baik, akhiratnya baik. Betapa banyak kita lihat orang belajar agama, dunianya jadi baik dan akhiratnya lebih-lebih jadi baik. Fa'adim lil ilmi mudzakaratan, kata beliau, teruslah belajar agama, teruslah ulang-ulangi ilmu agama itu. Fahayatul ilmi mudzakaratuh, karena hidupnya ilmu itu dengan diulang-ulangi. Dengan apa? Diulang-ulangi. Saya teringat ucapan Imam Al-A'mash rahimahullah. Imam Al-A'mash rahimahullah ini ulama ahli hadis dari negeri Kufah. Beliau bernisbah dengan nisbah Al-Kufi. Imam Al-A'mash ini seorang laki-laki yang dijuluki dengan julukan Al-A'mash. Al-A'mash itu artinya orang yang ada sedikit gangguan pada pandangannya, sedikit rabun pada pandangannya. Beliau bernama Abu Muhammad Sulaiman bin Mihran. Namanya adalah Abu Muhammad Sulaiman bin Mihran. Imam Al-A'mash rahimahullah dalam buku biografi beliau, sebagaimana yang dijelaskan dalam buku-buku tarikh, biografi para ulama ahli hadis, beliau pernah mengatakan ucapan yang membuat kita mestinya juga berprinsip seperti beliau. Kata beliau rahimahullah, laulal ilm lakuntu baqalan min baqalil Kufah wa ana laulal ilm lakuntu bazzazan min bazzazis Sijistan. Kata Imam Al-A'mash rahimahullah, laulal ilm, kalaulah bukan karena ilmu agama yang aku miliki, lakuntu baqalan min baqalil Kufah, aku ini hanya sebatas tukang sayur dari tukang-tukang sayur yang ada di negeri Kufah. Artinya jamaah rahimakumullah, beliau ingin mengungkapkan kepada kita bahwa kalau bukan karena ilmu agama yang dimiliki, yang disandang oleh beliau, predikat sebagai ulama ahli hadis, maka beliau itu sama dengan manusia biasa. Beliau juga mencari ma'isyah, mencari kehidupan dunia, berdagang. Bahkan disebutkan dalam riwayat, beliau menjual sayuran-sayuran, sehingga dijuluki dengan baqal. Kalaulah bukan karena ilmu agama, aku hanya sebatas tukang sayur dari tukang-tukang sayur yang ada di negeri Kufah, kata beliau. Wa ana, dan saya ini, kata beliau, laulal ilm,
kalau bukan karena ilmu agama, lakuntu bazzazan min bazzazis Sijistan. Aku ini hanya sekedar tukang kain dari tukang-tukang kain yang ada di negeri Sijistan. Artinya jemaah rahimakumullah, kalau kita lihat pekerjaan dunia itu sesuatu yang juga dikerjakan oleh para ulama. Mereka bukan orang yang hidupnya habis untuk akhirat semata, lupa dengan dunia, tidak. Atau sebaliknya, sibuk dunia sama sekali tidak peduli akhirat. Tapi yang perintahkan oleh Allah itu dalam Quran, wabtaghi fima attaqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini perintah syariat. Jadi konsep hidup yang sebenarnya yang diinginkan oleh Allah itu, hidup yang diridhai oleh Allah itu, wabtaghi fima attaqallahu ad-daral akhirah. Carilah dari nikmat yang Allah bukakan negeri akhirat. Allah kasih apa kita Bapak sekalian? Allah kasih kita rumah untuk bernaung. Allah kasih kita kesempatan, waktu luang. Allah kasih kita kendaraan untuk bisa kerja. Ini namanya nikmat. Carilah dari nikmat yang sudah dibukakan itu negeri akhirat. Allah sebut pertama cari negeri akhirat. Kalau kita udah terbalik di sini. Yang kita cari itu dunia. Nikmat dibukakan, yang dicari dunia, bukan akhirat. Padahal di ayat disebutkan wabtaghi fima attaqallahu ad-daral akhirah. Cari negeri akhirat dengan nikmat yang sudah diberikan. Lalu Allah ingatkan kita, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa nasib kalian, bagian kalian di dunia juga kita punya porsi. Karena mau nak mau kita juga masih hidup di dunia. Kita butuh kerja. Makanya orang yang ekstrem kanan, akhirat sampai lupa dunia, tidak bekerja, lupa menafkahi anak istri, ini mereka berdosa. Dan golongan kedua orang yang ekstrem kiri, bergampangan, dunianya saja dia kejar, akhirat tidak peduli. Sampai sholat 5 waktu pun tinggal, hilang gara-gara mencari dunia. Maka Imam Al-Amash rahimahullah, beliau bekerja juga. Sembari beliau juga dikenal sebagai ulama ahli hadis. Tapi beliau mengatakan, kalaulah bukan karena ilmu agama, aku ini hanya orang biasa. Tukang sayur dari tukang-tukang sayur di negeri Kufah, atau tukang kain dari tukang-tukang kain yang ada di negeri Sijistan. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, menuntut ilmu itu bukan pilihan saat kita memiliki kesempatan, bukan. Tapi menuntut ilmu itu kewajiban yang mesti kita luangkan waktu memang. Apalagi kita sudah memiliki usia yang tua, usia yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam apa namanya syariat melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umur umat manusia anak cucu Adam itu ya sekitar 60 sampai 70 tahun. Sampai kapan kita menikmati dunia? Ada batasnya tentu saja. Baik, ini sebagai pendahuluan untuk membuat kita tetap semangat belajar agama, jamaah rahimakumullah. Adapun pembahasan kita di pertemuan subuh hari ini, tema singkat saja terkait dengan doa yang jangan lupa kita baca di dalam sujud kita dan di waktu-waktu mustajab. Perlu kita ketahui jamaah rahimakumullah, sebab dikabulkannya doa itu ada 3 sebab. Yang disebut dengan mustajab, doa yang mustajab itu ada 3 ketentuan. Yang pertama, doa yang dipakai itu doa mustajab. Kata ulama, doa yang dipakai itu bisa jadi mustajab saat seorang itu diantaranya mereka menggandengkan nama Allah sebelum mereka meminta hajat kepada Allah. Ini diantara doa-doa yang mustajab. Makanya dalam banyak doa itu Nabi SAW itu bertawassul dengan nama Allah, menjadikan nama Allah dan sifat Allah itu sebagai perantara untuk meminta hajat kebutuhan kepada Allah. Makanya sering kita dengar doa yang dibaca Nabi itu diawali apa? Allahumma. Dan Allah itu salah satu nama dari nama-nama Allah, dan nama-nama Allah yang paling mulia itu adalah Allah itu sendiri. Kata para ulama rahimakumullah, ya. Kata mereka rahimahullahu taala, di antara sebab-sebab doa itu dikabulkan, seorang itu bertawassul dengan nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama yang indah, doalah kalian pakai nama Allah. Minta rizki, sebut nama Allah. Ya Razzaq, urzuqni.
wahai yang maha memberi rizki, berikan rizki kepadaku. Minta rahmat, ya Rahman, sebut nama Allah, ya Rahman, irhamni, kasih rahmatmu kepadaku. Minta ampun, ya Ghaffar, sebut nama Allah, ya Ghaffar, ighfirli, ampunilah aku ya Allah. Ini ketentuan yang pertama. Jadi doa yang dipakai memang doa mustajab. Minta apapun itu. Yang kedua, yaitu waktu mustajab. Waktu-waktu mustajab. Ya, di mana pada waktu itu Rasulullah SAW sangat sering berdoa. Di antara waktu-waktu mustajab itu jamaah rahimakumullah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagaimana Nabi mengatakan di sepertiga malam terakhir, barang siapa yang meminta kepada Allah, Allah akan beri. Siapa yang minta ampun, Allah akan ampuni. Dan siapa yang meminta sesuatu, pasti Allah akan memberikannya. Kemudian diantaranya juga di dalam sujud tatkala kita sholat. Di dalam hadis Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah itu saat dia sujud. Saat kita bangun komunikasi dengan Allah Azza wa Jalla, salat. Maka waktu yang paling dekat antara kita dengan Allah saat sujud itu, jemaah. Maka Nabi mengatakan, fa amma fis sujud fa aktsiru minat doa. Kalau kalian sujud, perbanyak doa. Artinya tambah dengan apa yang kita inginkan dari doa sujud yang telah warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sujud tetap baca bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kita baca biasa. Atau membaca doa yang diajarkan Nabi satu kali saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Bisa dipakai ruku', bisa dipakai sujud. Setelah itu yazidu masya'a. Dia boleh menambah dengan apa yang dia inginkan. Tambah. Ini adalah waktu-waktu yang mustajab ini, saat seorang sujud tadi. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga adalah tempat yang mustajab. Waktu yang ketiga, tempat mustajab, di mana kita berdoa di tempat yang mustajab. Seperti disebutkan di dalam hadis bahwasanya tempat yang mustajab itu adalah padang Arafah. Berdoa kepada Allah, ya, bagaimana para jamaah haji berdoa di sana di tanggal 9 Zulhijjah. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tatkala seorang berada di negeri haram, di kota Mekah, di kota Madinah, sepanjang perjalanan tawaf mereka, perjalanan sa'i, ini ditempuh oleh jamaah haji dan umrah, maka ini adalah tempat-tempat yang mustajab. Dan pembahasan kita di subuh hari ini membahas 3 doa yang jangan lupa kita baca di dalam sujud kita. Dikenal masyhur dalam ucapan Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, "Thalathu ad'iyatin la tansauha fi sujudikum," kata beliau. Ada 3 doa yang jangan sampai kita lupa membacanya dalam sujud kita. Kita baca dalam sujud kita. Sujudnya sujud yang mana? Sujud yang pertama, sujud yang kedua, atau rakaat kedua, atau rakaat ketiga, sujud yang mana? Atau sujudnya sujud yang paling terakhir? Jawabannya di semua sujud. Nabi menyebut dalam hadis Bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, umum. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa amma fi sujud fa aktsiru minad du'a. Kata Nabi SAW, sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah itu saat dia sujud. Kalau sujud, perbanyak doa. Nabi enggak bilang sujudnya sujud pertama, sujudnya sujud kedua, atau sujudnya nanti, sujud yang paling terakhir, baru tambah sebanyak-banyaknya. Tidak. Tapi bebas sujudnya dimanapun. Mau setiap sujud, atau sujud di awal, sujud di akhir, semuanya diperbolehkan. Maka dalam syariat itu tidak ada kekhususan kita itu hanya memperlambat sujud yang paling terakhir. Ini enggak ada dalilnya. Tapi dalam semua sujud, seorang boleh menambah dengan doa apa yang dia inginkan. Jangan lupa 3 doa dalam sujud kalian, sujud manapun itu. Yang pertama jamaah, doanya
Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku minta samamu husnal khatimah. Ini doa yang pertama. Minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ini mudah jamaah ya. Kita suatu kali dengar langsung hafal ya. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Coba lihat, doa ini diawali dengan Allahumma. Menyebut dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Yang tadi Allah perintah, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang indah, doalah dengan nama-nama itu. Sebut, dan nama terbaik dari nama-nama itu adalah Allah itu sendiri. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Apa makna doa ini? Dan Nabi sering minta sama Allah ini. Dalam sujud, minta ini. Waktu mustajab ini. Dalam sujud, Nabi perintah kita, amma fi sujud fa'aghfiru minad doa. Perbanyak doa. Ulang-ulangi. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku minta samamu ya Allah husnal khatimah, kematian yang baik, pengakhiran hidup yang baik. Karena nggak ada gunanya pengakhiran yang buruk. Kalau misalnya seorang itu pun memenuhi amalnya dengan kebaikan, tapi akhirnya buruk, ini tidak berguna jamaah rahimakumullah. Oke, kita kenal riwayat yang menyebutkan innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang Allah lihat itu adalah amal yang terakhir. Amal yang paling terakhir itu yang menjadi penentu. Baiknya kita sekarang ini tidak bernilai kalau akhirnya buruk jemaah. Kalau apa? Akhirnya buruk. Dan ingat, husnal khatimah, kematian yang baik itu bukan kematian sebagaimana yang dianggap oleh sebagian masyarakat. Orang menganggap mati yang baik itu katanya kalau kita meninggalkan harta terbaik untuk keluarga kita. Satu. Mati yang baik itu kalau kita menyandang pangkat jabatan yang tinggi. Dua. Mati yang baik itu kalau kita mati dalam keadaan demikian dan demikian. Ini semuanya tidak menjadi faktor keutamaan. Husnul khotimah itu yang pertama, mati dalam Islam. Ini yang pertama. Karena tidak beruntung orang yang mati selain dalam Islam, selain di luar dalam Islam, selain di luar agama Islam. Maka Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam, ya, dan dia cari-cari itu sebagai agama, maka agama itu tidak diterima selain Islam, dan dia akan menjadi orang yang merugi di hari kemudian. Rugi. Coba lihat dalam Al-Quran, Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, kata Allah, takwa kalian dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Apa artinya Islam? Islam lughatan secara bahasa artinya istislam. Istislam itu artinya pasrah. Pasrah itu artinya tidak melawan dan menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah dengan hanya mentauhidkan Allah. Satu. Artinya kalau kita Islam, kita hanya menyerahkan ibadah untuk Allah saja. Tauhidkan Allah. Tolak semua peribadatan yang diberikan untuk selain Allah. Memberikan rasa cinta berlebihan, harap berlebihan, takut yang berlebihan kepada selain Allah, maka ini adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Yang kedua, inqiyadu lahu bitta'ah. Muslim harus tunduk dan taat sama Allah. Berarti kalau kita Islam jamaah, Islam itu artinya apa? Orang yang berserah diri, Muslim. Muslim itu bentuk isim fa'il. Aslama yuslimu, isim fa'ilnya Muslim. Orang yang berserah diri. Pasrah kita, tunduk dan taat kepada Allah. Maka kalau orang Islam itu memang sudah siap untuk diatur jamaah. Ada aturan subuh bangun, sholat subuh. Memang harus siap diatur. Kalau nggak mau diatur, nggak usah Islam. Ya kan? Tidak usah berislam, tapi kan rugi nanti di akhirat.
Dunia kamu nikmati sampai berapa lama lah? Ada batasnya. Selesai, maka tinggal hari pembalasan. Dan yang ketiga, Islam itu adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas dirinya seseorang dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Dia berlepas diri dari itu. Nah, ini baru muslim. Nah, inilah husnul khatimah tadi jemaah. Ini predikat yang kita kejar. Untuk mendapatkan predikat hidayah menuju jalan, hidayah ila thoriq, sudah. Kita semua datang ke masjid ini untuk apa ini? Salat, untuk belajar agama. Kita sudah menuju jalan namanya. Karena hidayah itu naw'an, dia ada dua. Ada hidayah ila thoriq, hidayah menuju jalan. Kita sudah menuju jalan kebaikan. Tinggal hidayah kedua, hidayah fit thoriq, hidayah dalam menjalani jalan hidayah ini, jalan Islam ini sampai kematian. Ini yang berat. Ini yang sangat berat jamaah. Karena musuh-musuh Allah itu nggak tinggal diam. Kalau kita melakukan ketaatan, syaitan nggak tinggal diam di situ. Orang yang tidak sholat, kemudian dia mendapat hidayah sehingga mau sholat, syaitan akan terus menggodanya untuk nggak sholat. Atau minimal dia sholat tapi lalai. Kalau syaitan sudah tidak bisa menggoda dia untuk dia meninggalkan sholat, maka syaitan akan goda dia dari arah yang lain. Syaitan goda dia dari arah dilalaikan sholatnya. Kocar kacir pikirannya, sholat mikir dunia misalnya, dan yang lain-lain. Kalau misalnya hamba itu juga tidak bisa digoda, sholatnya khusyuk, maka dibuat supaya sholatnya rusak setelah dia sholat. Dibuat dia menjadi orang yang riya. Riya itu beramal ingin dilihat, ya, sehingga orang ini akan menceritakan amalnya kepada orang dan dia menganggap dia lebih baik daripada orang lain. Rusak amalnya. Baik, maka ini ingat, syaitan itu menyerang manusia ketika mereka melakukan ketaatan. Maka mendapatkan predikat husnul khatimah ini sangat berat jemaah. Ini butuh dibuktikan dengan keistiqamahan dan keseriusan. Bagaimana caranya? Di antara kiat menggapai husnul khatimah ini, belajar agama. Karena Allah hanya mengistiqomahkan, menguatkan hati seseorang ketika dia mengetahui ilmu agama. Dan ingat, misi besarnya iblis laknatullah alaihi itu membuat manusia tidak suka belajar agama. Ini misi besar syaitan iblis laknatullah alaih untuk menyesatkan hamba. Kita mesti ingat ini. Ada rasa malas belajar agama. Ada informasi insyaallah besok subuh pengajian, hari Rabu subuh ada pengajian. Mendengar itu tidak suka dia. Ada rasa malas untuk menghadiri. Padahal rumah depan masjid. Orang jauh-jauh datang semuanya dari mana-mana belajar agama. Walhamdulillah zaman sekarang kita tinggal datang masjid ke rumah, depan rumah kita ada pengajian. Zaman dulu orang mesti melewati pulau-pulau, menyeberangi lautan dan pergi dengan tempat yang sangat jauh untuk belajar agama. Baik, begini misi terbesarnya syaitan iblis laknatullah alaih untuk apa? Menyesatkan manusia. Dibuat dia itu malas belajar agama. Kalau udah malas, nggak tahu tentang hukum agama. Kalau nggak tahu hukum agama, halal tidak tahu halal, haram nggak tahu haram. Sehingga yang halal dia haramkan, yang haram dia halalkan. Baik, maka husnul khatimah itu butuh perjuangan jemaah, keistiqamahan, dan istiqamah itu yang berat. Kalau ringan itu namanya istirahat. Kalau istiqamat itu memang berat. Istiqamah. Tapi minta sama Allah, ini kuncinya ini. Usaha diiringi doa. Jangan kita sepelekan doa jemaah. Usaha kita, upaya kita itu tidak berguna, tidak bernilai kalau tidak diiringi dengan doa. Makanya Nabi SAW mengatakan ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Orang perang pakai baju besi, dia melindungi badannya pakai baju besi, kepala ditutup pakai helm besi, badan ditutup pakai baju besi. Tapi perang dengan tangan kosong bisa menang, tapi kurang efektif dibanding orang yang pakai baju besi tertutup dan dia punya senjata. Ini senjatanya, doa. Amalan kalau nggak disokong dengan doa, maka amalan itu tidak akan bisa seefektif ketika disokong dengan doa. Ini penting ini, doa, amal doa ini senantiasa kita lakukan secara bersamaan. Minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Karena ini tujuan kita. Hidup ini apalah artinya kalau su'ul khatimah, kalau buruk akhirnya, apa artinya? Tidak ada gunanya.
Sholat kita, ibadah kita, harta, jiwa, raga, semua yang kita korbankan, nggak ada artinya kalau misalnya su'ul khatimah. Ini doa yang pertama, baca dalam sujud kalian, kata Syekh. Jangan lupakan ini. Yang kedua, di antara doa yang jangan sampai kita lupakan dalam sujud kita, baca Allahumma rzuqni taubatan nasuhah qablal maut. Ya Allah, urzuqni, anugerahkanlah kepadaku ya Allah, taubatan nasuhah qablal maut, taubat yang sebenar-benarnya sebelum kematian itu datang. Ini minta taubat sama Allah dengan taubatan nasuhah sebelum kematian itu datang. Kita ingat jemaah, tidak ada yang hidup kecuali pasti akan meninggal. Tidak ada. Sekuat apapun orang pasti akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah mengatakan setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Kemanapun kamu berada, kematian pasti datang walaupun kamu berada di benteng yang sangat kokoh. Banyaklah duit misalnya, kita sewalah bodyguard untuk jaga kita, 24 jam jaga kita. Kita bangunlah bangunan kedap suara, benteng yang kokoh, kematian tetap datang. Karena itu sesuatu yang pasti, jemaah. Semua yang hidup pasti apa? Pasti akan mati. Mereka akan meninggal dunia, dan setiap yang meninggal akan mempertanggungjawabkan amal. Maka sebelum meninggal, sebelum kematian datang itu, minta taubat nasuha sama Allah. Minta taubat nasuha. Dan memang ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, manusia, anak cucu Adam itu terus melakukan dosa. Tobat, dosa lagi, jatuh lagi. Tobat, bertekad meninggalkan dosa, jatuh lagi, tobat lagi. Inilah yang Allah cinta. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang yang senantiasa memperbaharui taubatnya. At-tawwabin bermakna at-tawwabun. Orang-orang yang memiliki sifat inabah, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Munibun wal munibat, mereka orang-orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Taubat, ini amal yang paling Allah cinta. Taubat jamaah rahimakumullah. Tinggalkan semua masa-masa yang telah berlalu, beralih kepada sesuatu yang baru. Ingat jamaah rahimakumullah, taubat itu bisa membuat dosa yang lalu dihapuskan. Sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan apa? At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang tobat dari satu dosa, kata Nabi, seakan-akan dia tidak punya dosa apa-apa. Tapi kalau tobatnya taubatan nasuhah ya. Nanti akan kita sebutkan 7 syarat taubat itu dikatakan sebagai taubatan nasuhah. Kemudian jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya dosa-dosa itu bisa terhapuskan dengan kita memperbanyak amal baik. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, kata Allah. Sesungguhnya amal-amal baik itu bisa menghapuskan amal-amal buruk. Maka dari itu taubat nasuha, kata para ulama, itu punya 7 syarat. Yang pertama, taubat itu dikatakan sebagai taubatan nasuha jika orang yang melakukan dosa tadi betul-betul bertekad untuk tidak mengulangi dosanya tadi. Ada tekad dalam hati. Ada tekad, saya bertekad tidak akan jatuh di lubang yang sama, satu. Atau ini yang kedua sebenarnya. Yang pertama kata ulama, ikhlas. Jangan dipaksa tobatnya. Tobat ikhlas memang. Bukan karena paksaan orang tua, bukan karena paksaan istri, bukan karena paksaan suami, atau anak karena paksaan orang tua, atau orang tua karena ingin mendapatkan pujian dari anak-anaknya. Tidak. Dia taubat memang taubatan nasuha, ikhlas karena Allah. Yang kedua tadi apa? Bertekad tidak mengulangi. Ada tekad untuk tidak mengulangi. Ini syarat kedua. Syarat ketiga, adanya penyesalan, an-nadma. Dia menyesali dosa yang dia lakukan, menyesal, sebetul-betulnya menyesal. Doa sama Allah, ya Allah, sampai menangis disebutkan dalam riwayat al-ilhah. Di antara sebab diterimanya doa itu di sisi Allah Azza wa Jalla adalah al-ilhah. Dia merengek kepada Allah, menyesali, betul-betul menyesal dengan dosa. Ini harus ada penyesalan. Orang yang bertobat nanti dia katakan, oh nanti saya lakukan lagi itu. Ini enggak bertekad namanya, enggak menyesali dosa yang dia lakukan. Baik, sudah 3 ya, ikhlas,
bertekad untuk tidak mengulangi dan menyesali. Yang keempat, kata ulama, dia taubat selama matahari masih terbit pada tempat asalnya. Kalau sudah terbit pada tempat tenggelamnya, kiamat. Taubat tidak diterima lagi. Ini syarat keempat. Syarat yang kelima, kata para ulama, dia taubat selama nyawanya belum ditenggorokan. Artinya masih ada kesempatan untuk bisa bertaubat. Jangan di situ nyawa sudah tenggorokan, sudah mau keluar, ya, baru dia mau bertobat. Ini tobat tidak diterima lagi. Sia-sia tobat di situ. Yang keenam, kata ulama, syarat diterimanya taubat dengan taubatan nasuha disebut sebagai taubatan nasuha, dia bertaubat dan dia tidak mencerita-ceritakan dosa yang pernah dia lakukan kepada orang lain. Apalagi banyak orang zaman sekarang jamaah bangga dengan dosanya, ya, untuk meninggikan derajatnya di hadapan orang supaya membuat orang takut kepada dia. Dia menceritakan siapa dia. Ya, saya ini mantan pembunuh jiwa. Saya pernah kenalan sama orang jamaah. Ya, ini apa namanya? Orang ini usianya sudah mencapai 40-an tahun ya. Anak masih muda lah, 40 tahun ya. Dia baru saja meninggalkan masa gelapnya. Saya nanya, Pak, Bapak sudah lama belajar agama? Dia katakan, saya baru tahun-tahun terakhir ini belajar agama. Dulunya saya ini adalah pembunuh, katanya. Pembunuh, jemaah. Tapi kalau dilihat ya, orang yang dia bunuh itu katanya lebih banyak daripada umurnya. Mendengar itu orang takut langsung, ya. Dia memberitakan itu supaya naik kedudukannya di hadapan manusia. Saya ini pembunuh, katanya. Orang yang saya bunuh lebih banyak dibandingkan jumlah usia umur saya. Saya melihat ini, Bapak ini ngeri juga ini. Orang takut ya. Siapa yang mau berteman dengan pembunuh jiwa seperti ini? Dulu di zamannya Bani Israel, Nabi pernah ceritakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi ceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki qatala mi'ata nafsin. Dia membunuh 99 jiwa, dia genapkan jadi 100. Tapi dia ingin bertobat. Ketika orang ini minta taubat, dia nanya sama penduduk kampung. Dia tanya, mana? Tunjukkan, dullani ala rajulin alim au rajulin ya'lam bi ilmil Islam au ghairi dzalik. Ya, tunjuk, aku mau taubat, katanya. Tunjukkan aku tentang keberadaan seorang alim. Aku mau nanya, taubatku masih diterima atau enggak? Maka jamaah rahimakumullah, ditunjukkanlah sama masyarakat. Ini kisah diceritakan oleh Nabi kepada Bani Israel, kepada sahabat tentang kisah dulu Bani Israel. Ceritakan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, masyhur, ya. Orang yang bunuh 99 jiwa, dia genapkan jadi 100. Ditunjukkanlah sama masyarakat kampungnya, pergi kamu ke sana. Itu adalah rumah seorang rahib, seorang ahli ibadah. Pergi dia tanya. Dia katakan apa? Innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah. Ada orang yang membunuh 99 jiwa, apakah masih diterima taubatnya? Dalam hadis disebutkan innahu, ada orang yang innahu dhamir huwa. Dia enggak katakan inni, dia enggak pakai dhamir mutakallim. Kalau kita belajar bahasa Arab jamaah, innahu artinya sesungguhnya dia. Kalau inni sesungguhnya aku. Lihat uslub gaya bicaranya. Orang ini mengatakan kepada seorang ahli ibadah, menanyakan, ada orang yang membunuh 99 nyawa, apakah masih diterima taubat? Dia enggak bilang, wahai ahli ibadah, aku membunuh 99 orang, masih ada taubat enggak untuk aku? Dia enggak bilang begitu. Dia bilang ada orang yang bunuh 99 jiwa. Artinya apa? Enggak perlulah kita ceritakan dosa kita sama orang. Kalau kita mau nanya, masih diterima enggak taubat? Maka kita cukup menceritakan sebuah kejadian, tidak usah gambarkan itu kita. Kenapa? Allah sudah mengubur dosa. Orang yang taubat dengan taubatan nasuh, Allah kubur dosanya. Nggak perlu kita korek-korek lagi dosa itu sehingga manusia harus tahu dosa itu. Maka ini adalah perkara-perkara yang jamaah rahimakumullah diingatkan oleh para ulama sebagai syarat yang keenam, bahwa orang yang bertobat itu tidak perlu mencerita-ceritakan, apalagi bangga ya, apalagi untuk mendapatkan kedudukan di tengah manusia. Mendapatkan apa? Kedudukan di tengah manusia. Cukuplah itu menjadi aib kita di masa silam. Allah sudah kubur dengan tobat kita. Tidak perlu kita korek-korek lagi. Tidak perlu kita mengorek luka yang hampir saja kering dan sembuh.
Maka ini jamaah rahimakumullah diingatkan oleh para ulama. Kemudian syarat yang ketujuh, dan ini yang paling penting, bahwa dosa itu kadang bukan hanya antara kita dengan Allah, tapi kadang ada dosa antara kita dengan makhluk, yang itu semua tidak akan mendapatkan keridhaan Allah kalau makhluk itu belum memaafkan kita. Yaitu apa? Dosa mendzalimi orang. Ini yang banyak. Dosa menggunjing orang, dosa menggibahi orang, dosa mengambil harta orang, dosa membuat orang lain membenci kita dan menjauhi kita. Maka ini minta dulu keridhaannya, minta maaf kita. Orang yang pernah kita zalimi, orang pernah kita gunjing, datangi rumahnya kalau bisa. Ya, kita minta ridhanya, kita minta bahwasanya dia memaafkan kita. Maka ini adalah perkara yang diingatkan oleh para ulama, bahwa kadang dosa itu bukan antara kita dengan Allah saja, tapi ada makhluk-makhluk yang pernah kita zalimi, maka datangi mereka. Kalau mereka sudah meninggal, kata para ulama, solusinya perbanyak sebut kebaikannya di tengah-tengah manusia yang mengenalnya, sebagaimana dulu kita banyak menjelek-jelekkannya tatkala dia masih hidup. Oke, ini cara-cara yang dijelaskan oleh para ulama dari 7 syarat diterimanya taubat. Satu tadi apa? Ikhlas. Ini syarat taubatan nasuha, ikhlas, nggak dipaksa. Yang kedua, bertekad untuk tidak mengulangi. Yang ketiga, menyesali, betul-betul menyesal. Yang keempat, taubat selama matahari masih terbit pada tempat asalnya, bukan pada tempat tenggelamnya. Itu kiamat nanti. Yang kelima, taubat selama nyawa belum ditenggorokan. Dan yang kelima, yang keenam, taubat dengan tidak perlu menceritakan kepada orang lain dosa yang pernah kita buat. Cukuplah itu, Allah sudah hapuskan. Dan yang ketujuh, taubat kalau dosa itu antara kita dengan makhluk, maka minta keridhaan makhluk itu, sehingga Allah akan ridha terhadap kita. Baik, ini namanya taubatan nasuha. Minta sama Allah ini, taubatan nasuha ini. Karena kita nggak tahu, setiap kita ini banyak dosa, jemaah. Bangun tidur aja belum lagi ngapain-ngapain sudah berdosa kita. Ya, bangun tidur, orang baca doa bangun tidur, kita malah melakukan sesuatu yang lain. Bangun tidur sudah buka HP, kemudian nonton film-film yang tidak baik, potongan-potongan video di dalamnya ada aurat manusia, ada wanita-wanita yang menampakkan auratnya terbuka, lalu kita melihatnya. Banyak dosa zaman sekarang, dan dosa itu terus berkembang, terus terperbaharui. Semakin jauh zaman, semakin buruk generasi. Maka nggak ada pemastian, oh saya ini orang baik, nggak kayak orang dulu. Orang dulu amalnya berapa lah, amal kita banyak sekarang. Jangan. Makanya Nabi mengatakan, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang satu zaman kecuali yang datang akan lebih buruk dibanding sebelumnya. Zaman kita anak muda zaman sekarang, itu generasi yang lebih buruk dibandingkan generasi orang-orang tua kita dahulu. Orang-orang tua kita dahulu zaman sekarang, generasinya lebih buruk dibandingkan generasi sebelum mereka lagi. Tidak akan datang nanti generasi lahir anak kita, generasi itu akan semakin buruk. Maka taubat dengan taubatan nasuha. Ini perintah dari syariat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah perintah ini. Wahai orang beriman, taubat kalian dengan taubatan nasuha. Ya, dengan taubat apa? Nasuha, dengan 7 syarat yang dijelaskan oleh para ulama tadi. Yang ketiga, yang mestinya kita memperbanyak membaca dalam sujud kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa meminta keteguhan hati dan keistiqomahan sampai mati. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku di atas agamamu. Minta sama Allah. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berdoa minta sama Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Karena hati manusia itu cepat sekali berbolak-balik, jemaah. Dalam hadis disebutkan, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ada orang subuh beriman, sore kafir. Jam 5 subuh beriman, jam 5 sore kafir. Betapa cepatnya itu. Au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Ada orang sore beriman, subuhnya kafir. Sebabnya satu saja, jemaah. Orang itu berpaling dari agama Allah sebabnya satu. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk dapat sepotong sedikit dari kepentingan dunia. Ya.
Maka cepat sekali hati itu berbolak-balik. Maka ketika hati itu berada di atas ketaatan, doa sama Allah. Ya Allah, istiqamahkan. Yang kita minta istiqamahkan. Kokohkan hatiku ya Allah di atas apa? Agamamu ini ya Allah. Ya, minta kekokohan hati. Nabi pun minta ini sama Allah. Nabi itu orang yang Allah jamin. Kalau berdosa pun Allah sudah ampun yang telah berlalu dan akan datang. Tapi Nabi sering minta sama Allah Azza wa Jal, ya, agar dikokohkan hatinya. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Makanya Nabi SAW juga mengatakan di dalam hadisnya, inna quluba bani adam fi usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati anak cucu Adam itu berada di jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan kapan Allah mau. Allah bisa bolak-balikkan kapan Allah mau, dan bagi siapa yang orang-orang yang Allah kehendaki. Maka minta sama Allah. Minta keteguhan hati, minta agar hati kita ini kokoh di atas Islam dan sunnah. Ya, minta dibimbing kepada jalan yang lurus, diistiqomahkan, dikokohkan hati kita. Karena yang sekarang ini adalah sesuatu yang tidak bermanfaat kalau di akhirnya adalah sesuatu yang buruk. Maka minta sama Allah. Begini jamaah rahimakumullah, 3 doa yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ini mufti pertama, ya, ketua Lajnah Daimah, ya, Komite Riset Fatwa Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullah ta'alaihi rahmatan wasi'ah. Kemudian digantikan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh yang baru-baru saja meninggal, dan sekarang, ya, mufti Saudi Arabia diketuai oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Baik, kita simpulkan 3 doa ini, dan saya rasa semua jamaah langsung hafal subuh ini dan bisa diamalkan dalam sholat-sholat kita. Sebarkan kepada anak istri kita, teman-teman kita ajarkan. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ini singkat sekali jamaah. Ya Allah, aku minta samamu kematian yang baik. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuhah qabla al-maut. Ya Allah, berikanlah kepadaku taubat nasuhah sebelum kematian datang. Dan yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Baik, ini jamaah rahimakumullah, pertemuan singkat yang bisa kita sampaikan sebagai pengisi kekosongan taklim Ustadz kita, Ustadz Ansori STHI MA hafizahullah ta'ala. Apa yang benar datangnya dari Allah, dan apa yang keliru datangnya dari diri kami pribadi dan dari kekurangan ilmu kami serta gangguan syaitan. Kita memasuki sesi kedua, yaitu tanya jawab pada jamaah yang mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar materi atau mungkin ada masalah di luar materi, maka kami persilakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai taubatan nasuh, apakah ada ciri-ciri yang bisa kita lihat bahwa taubatan nasuh seseorang itu sudah diterima? Karena faktanya kita lihat, ya, kadang kita bertobat dengan mata yang bercucuran, air mata yang bercucuran, tapi jatuh lagi dalam dosa yang sama, bahkan lebih. Ya. Jadi apakah bisa kita melihat tanda-tandanya bahwa seseorang itu tidak akan mengerjakan lagi, dan siapa yang bisa menjawab? Iya, baik. Itu satu. Yang kedua, tadi ada yang terlewat dari penjelasan di awal tadi terkait dengan ayat yang disebutkan tadi bahwa carilah duniamu pada akhirat bukan kesehatan. Itu maknanya seperti apa? Iya, baik. 2 pertanyaan Pak, ya. Baik. Pertanyaan pertama terkait dengan taubatan nasuha. Tadi telah kita katakan bahwa tidak ada setiap orang yang taubat lalu istiqamah di atas taubatnya terus dan tidak jatuh-jatuh lagi dalam dosa. Itu tidak ada. Ya, tidak akan ada tentu saja. Dan Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam itu khata'. Nabi SAW tidak mengatakan khati'. Khati' itu artinya isim fa'il, ya. Bentuk isim fa'il artinya orang yang bersalah. Tapi Nabi datangkan dengan siyagul mubalaghah, ya, siyagul mubalaghah dalam bentuk yang berlebihan. Khata' itu artinya orang yang betul-betul sering salah. Sering salah. Kalau ada dikatakan akil pakai kaf, ya, akilun artinya orang yang makan.
Tapi kalau dikatakan akal, akalun, itu artinya tukang makan. Memang makan terus kerjanya. Ya. Kalau kita katakan misalnya shaim, orang yang puasa. Tapi kalau kita katakan shawwam, ini orang kerjanya puasa terus. Paham ya? Nabi tidak mengatakan khati, kullu bani Adam khati, khatiun, tidak. Tapi Nabi katakan kullu bani Adam khata, siyagul mubalaghah. Dalam bahasa Arab itu ada namanya bentuk berlebihan untuk menjelaskan sifat yang berlebihan yang terus dilakukan oleh seseorang. Namanya siyagul mubalaghah. Wazannya, polanya fa'al. Fa'al. Kalau khati, khata, orang yang memang suka dan cenderung terus salah, itu namanya khata. Kullu bani Adam khata. Kata Nabi, semua anak cucu Adam itu pasti salah dan terus salah. Tobat salah lagi, tobat salah lagi, dosa salah lagi. Sudah tobat dari dosa, salah lagi. Tapi Nabi mengatakan, wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik al-khatta'in, orang-orang yang salah, itu adalah orang yang bertobat. Maka nggak ada ceritanya Bapak sekalian, orang tobat kemudian nggak jatuh lagi. Cuma ada tanda-tandanya. Kata para ulama, tanda Allah menerima taubat, dawamuhu 'ala ta'ah. Dia istiqamah di atas ketaatan. Ini namanya apa? Namanya tanda diterimanya taubat. Allah terima taubat itu tandanya apa? Istiqamah dia di atas ketaatan. Yang dulunya nggak sholat, dia jaga 5 waktunya, walaupun masih dengan 1001 kekurangannya. Tapi dia berada di atas apa? Keistiqamahan dawamuhu 'ala ta'ah. Ini diantara tanda Allah terima taubatnya itu. Oleh itu, ya, senantiasa kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan taubat nasuha. Jatuh dalam dosa, taubat lagi. Ya, jatuh dengan dosa, taubat lagi. Taubat penuhi 7 syarat yang kita sebutkan tadi. Kemudian kalau jatuh lagi, taubat lagi. Dan memang kehidupan itu terus seperti itu. Ya, terus seperti itu. Tidak ada yang luput dari dosa. Hatta mereka orang-orang yang saleh dan orang-orang yang alim, maka mereka juga jatuh dalam dosa. Karena ajakan berbuat buruk itu dari dalam dan dari luar. Dari dalam ada wasawisun nafsi, kata para ulama. Ada was-was jiwa. Inna nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ini yang disebutkan dalam surah Yusuf. Sesungguhnya jiwa itu mengajak kepada keburukan, kecuali orang yang Allah rahmati. Ini namanya ajakan wasawisun nafsi, keburukan jiwa dari dalam dia. Ada lagi min kharij, dari luar, yaitu wasawisus syaitan, was-wasnya syaitan dari luar. Kata ulama, kalau dari dalam mendukung, dari luar juga mendukung, ketemu ini, maka tidak akan mungkin dia bisa jatuh dari maksiat. Baik, maka dari itu jamaah rahimakumullah, kita mesti ingat, kita ini punya musuh, hidup itu punya musuh. Siapa yang memusuhi Allah, itu musuh orang beriman. Syaitan, iblis, la'natullah alaih. Iblis bersumpah kepada Allah. Ingat ini jamaah. Tatkala Allah mengusir iblis karena kesombongannya. Ya iblis, dalam surah Shad disebut, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan tanganku? Astakbarta am kunta minal 'alin. Engkau sombong atau engkau merasa lebih tinggi? Ya. Dia katakan apa? Ana khairun minhu. Ya Allah, aku lebih baik daripada dia. Suruh sujud sama Adam. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Kau cipta aku dari api dan kamu menciptakan dia dari tanah. Maka Allah murka. Allah katakan, "Ukhruj fa innaka rajim." Keluarlah engkau wahai iblis, engkau terkutuk, kata Allah. Maka iblis meminta sama Allah, la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya, kata iblis laknatullah alaih, ya Allah, aku akan bersumpah akan duduk di jalan yang lurus menghadang anak cucu Adam. Dia minta tangguhkan usianya sampai tegaknya hari kiamat. Nah, kita harus ingat ini, ada musuh kita. Tumala'atiyannahum, kemudian aku akan datangi mereka. Min baini aidihim, dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Syaitan iblis itu mendatangi kita dari seluruh penjuru pintu jamaah. Nggak bisa disesatkan dari masalah syubhat, kerancauan berpikir, disesatkan dalam masalah syahwat. Nggak bisa disesatkan agar dia meninggalkan sholat, digoda supaya jatuh dalam syahwat, fitnahnya wanita.
Fitnah manusia banyak. Ada orang yang kena fitnah wanita, ada yang selamat dari fitnah wanita, tapi kena fitnah harta. Ada yang selamat fitnah wanita, fitnah harta, kena fitnah tahta. Ada selamat dari harta, tahta, ada lagi fitnah wanita, ada lagi fitnah apa? Hubbur riasa, cinta kepemimpinan. Di mana-mana mau jadi pemimpin, ini fitnah juga. Ada lagi fitnah apa? Hubbus syuhrah, cinta ketenaran. Banyak orang ujiannya masing-masing. Gak bisa digoda sholat karena dia kuat imannya tetap sholat, digoda maksiat lain. Pokoknya dia datang dari segala penjuru pintu. Lalu Allah katakan, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis mengatakan kepada Allah, sehingga ya Allah, engkau akan dapati dari seluruh hamba-hambamu ini sangat banyak mayoritas mereka orang-orang yang tidak bersyukur. Yang mesti kita ingat, semakin kuat iman orang, semakin kuat ujian syaitan itu. Semakin kuat kita membangunkan anak-anak kita bangun sholat subuh, semakin kuat gangguan syaitan itu kepada kita. Apakah gangguan waswas, gangguan bisikan-bisikan, dan terus dilalaikan. Karena memang tugasnya, yad'uhum ila adzabis sa'ir. Syaitan itu mengajak kalian untuk nyari kawan masuk dalam neraka sa'ir. Ya, makanya selalu ditampakkan. Kalau dia orang kaya, selalu ditampakkan. Jangan sedekah, dinampakkan kemiskinan. Ya, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dalam Quran surah Al-Baqarah, syaitan itu akan menampakkan di kelopak mata kita kemiskinan bagi orang-orang yang mau sedekah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah menampakkan di kelopak mata manusia itu adalah pengampunan dan keutamaan. Baik, maka tidak ada yang lepas dari ini. Kalau kita jatuh, tobat kita jamaah, tobat kembali, sadar, ya, perbaiki jiwa sebelum mendidik orang lain. Maka kata para ulama Islam itu tegak dengan dua, at-tasfiyah wa tarbiyah. Perbaiki internal jiwa kita, lalu perbaiki orang-orang yang ada di luar, ya, orang-orang yang ada di luar. Kemudian terkait dengan masalah pertanyaan kedua, yaitu terkait dengan ayat dalam Al-Quran. Tadi ayatnya berbunyi, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Di sini Allah berfirman mengingatkan kepada kita tujuan hidup manusia. Carilah nikmat, carilah dengan nikmat yang telah diberikan itu negeri akhirat. Tapi jangan lupakan nasib kita di dunia. Maksudnya apa? Kita terus bekerja, masih bekerja, kerja, masalah dunia, hidup kita butuh kita cari, tapi kita yang paling utamakan itu adalah akhirat. Maka kalau kerjaan kita itu adalah kerjaan yang menjauhkan kita dari agama Allah, tinggalkan itu. Karena itu bukan nikmat, itu azab itu. Ya, itu murka Allah itu. Oke, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang dimiliki seseorang tapi tidak membuat dia dekat dengan Allah, itu bukan nikmat, tapi itu azab. Kaya pun dia sengsara hatinya, jiwanya gelisah karena jauh dari agama. Karena memang orang jauh dari agama itu pasti gelisah. Allah sempitkan hidupnya itu pasti. Sebenarnya Allah beritakan dalam surah Thaha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari agamaku, kami akan berikan kepada mereka hidup yang sengsara. Hidup yang sempit itu di dunia. Kalau di hari kiamat Allah katakan, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Di hari kiamat kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Mereka nanya, "Ya Allah, kenapa Engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira." Dulu kami melihat. Maka Allah katakan, "Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Demikianlah, dulu peringatan telah datang kepada kalian, tapi kalian melupakannya, maka sekarang kami meninggalkan kalian. Allah juga meninggalkan dan tidak peduli mereka. Baik, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah kita berdoa selain daripada waktu sujud? Iya, baik. Kemudian bisakah lafalnya bahasa Indonesia dan tidak dilafalkan hanya dalam hati? Iya. Kemudian yang terakhir Pak Ustaz, apa maksudnya hadis Nabi itu? Doa dubur sholat. Apakah ini doa sebelum salam atau setelah sholat? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan masalah doa tadi, ya. Nabi SAW mengatakan bahwasanya seorang itu memperbanyak doa tambahan di dalam sujudnya. Fa amma fi sujud fa aktsiru minad du'a. Kalau kalian sujud, perbanyaklah untuk berdoa.
Kayak kita minta sama Allah dengan doa-doa yang kita inginkan. Dengan doa-doa yang kita inginkan. Apakah boleh berdoa itu dengan doa berbahasa Indonesia? Jawabannya ini silang pendapat di kalangan para ulama. Para ulama silang pendapat tentang masalah apakah boleh berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam salat, ya, ataukah tidak diperbolehkan? Sebagian mereka memandang tidak diperbolehkan dengan bahasa Indonesia. Sebagaimana Nabi bersabda, kata Nabi SAW, ya, inna hadhihi salah la yasluhu min syai'in min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak cocok ada ucapan manusia selain bacaan-bacaan salat, kecuali bacaan yang memang warid diajarkan oleh Nabi. Selain itu maka tidak. Maka apa? Maka tidak. Sementara doa-doa ini bukan adalah doa yang termasuk bacaan salat di dalam sujud. Sebagian ulama memandang bahwasanya diperbolehkan. Kenapa? Karena orang tidak semuanya bisa bahasa Arab, ya. Dan seorang yang memohon kepada Allah, kadang dia mau memanfaatkan momen untuk berdoa kepada Allah di waktu mustajab. Contoh, ada suami yang menemani istrinya melahirkan bersalin. Masuk waktu sholat, dia pergi ke musola. Dia mau doa. Di antara tempat mustajab dalam sholat, yaitu apa? Sujud. Ini dia mau doa minta taisir al-wiladah. Kemudahan agar istrinya melahirkan anak dengan mudah, dengan selamat dan dipermudah. Dia nggak mungkin mau les bahasa Arab dulu untuk cari doa Arabnya apa sehingga baca dalam sujudnya. Maka dalam keadaan-keadaan seperti ini, para ulama menimbang tidak masalah untuk membaca dengan doa berbahasa Indonesia. Dan saya sendiri berpendapat, ya, dengan pendapat yang kedua ini bahwa boleh-boleh saja. Tapi yang paling afdal dia berdoa dengan lafaz-lafaz yang memang langsung datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian apakah boleh membaca doa-doa ini di selain sujud? Tentu saja boleh. Doa itu di mana saja. Hanya kita sebutkan dalam sujud karena memang itu salah satu tempat mustajab. Kita bisa baca di setiap subuh hari, kita boleh baca di setiap sore hari. Yang mana ada waktu luang, gunakan untuk berzikir, berdoa kepada Allah. Baik. Kemudian tadi terkait dengan masalah kalimat berdoa itu fi kulli duburi shalah. Ya, ini hadis Nabi SAW, ya. Bahwasanya Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal satu doa, ya. Ya Mu'adz, jangan lupakan berdoa dengan doa ini, ya, fi kulli duburi shalah, di akhir salat, ya, yaitu apa? Doa Allahumma inni, bukan doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi ajarkan Mu'adz bin Jabal ulangi sebanyak 3 kali. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, diulangi sampai 3 kali. Baik, di sini para ulama memberikan penjelasan. Fi duburi kulli shalah, ada yang memaknai bahwa dia sebelum salam. Karena kalau sudah salam itu bukan salat lagi namanya. Ya. Karena kalau sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kita baca Allahumma a'inni ala dzikrika, itu bukan salat lagi, salat sudah habis. Karena salat itu adalah apa? Penutupnya adalah apa? Wa takhtimuha at-taslim. Kata Nabi SAW, salat itu penutupnya adalah salam. Wa tahliluha at-taslim. Penghalalan salat adalah salam. Karena kalau takbir haram, tahrimuha takbir. Miftahu salat at-tuhur, kunci salat adalah taharah. Wa tahrimuha at-takbir, pengharamannya takbir. Kalau sudah Allahu Akbar, haram. Enggak boleh lakukan apa-apa, enggak boleh bicara, enggak boleh apa, enggak boleh. Kecuali gerakan dan bacaan salat, kecuali gerakan darurat, ya, misalnya gatal dia garuk, itu darurat, enggak apa-apa. Wa tahliluha taslim, penghalalannya adalah salam. Jadi kalau sudah Assalamualaikum warahmatullahi, sudah halal, boleh lagi. Tadi yang enggak boleh sekarang sudah boleh. Baik. Jadi sebagian ulama memaknai fi duburi kulli shalah itu maksudnya adalah di penghujung sebelum salam. Saat bacaan tahiyat tadi, setelah sholawat kan, setelah sholawat ada doa yang diajarkan, menambah dengan doa-doa yang diajarkan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Di sini tambah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik sebanyak 3 kali. Tapi sebagian ulama memandang bahwa yang dimaksudkan adalah di akhirnya. Makanya kalau kita lihat banyak imam-imam setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, zikir, nanti diantara doa zikir itu dia baca apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dia ulangi 3 kali. Ya. Yang mana benar dalam masalah ini,
Kalau saya memandang dari pendapat-pendapat para ulama, banyak dikuatkan yang terkait pendapat yang pertama, yaitu fi duburi kulli shalah, maksudnya adalah sebelum salam. Dan di situ adalah waktu mustajab. Boleh juga kita menambah dengan doa yang kita inginkan sebelum salam. Sebagaimana kebiasaan ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, bahwasanya mereka berdoa sebelum salam. Sebelum salam. Wallahu a'lam. Misalnya lagi, Pak? Cukup? Iya, baik. Mungkin cukup sampai di sini ya. Dari waktu yang diberikan ya, taklim kita sampai jam 6, tanya jawabnya sampai sekitar 10 menit. Tapi ini masih kurang 5 menit, tapi tidak masalah. Semoga ya yang kita sampaikan yang bermanfaat. Apa yang benar datang dari Allah, apa yang keliru datangnya dari